Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada bab larangan untuk berjalan di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi ke masjid, dengan membawa senjata yang terhunus. Tidak boleh. Takut melukai orang lain. Kalau di sini Pak, mungkin yang bawa pedang enggak ada, jarang Pak ya. Mungkin bawa arit. Walau bisa. Iya. Terhunus tidak boleh Pak. Takutnya salah. Saya dulu ada Pak teman saya. Dia itu naro senapan angin, mau nembak burung itu Pak. Itu sama diisi peluru, kemudian dipompa Pak. Dibiarkan. Dipegang sama temannya Pak. Dikira nggak ada Dikira nggak ada pelurunya, cuma buat mainan gitu. Ditembakkan. Buat nakut temannya Pak, ditembakkan ya kena sungguhan Pak, kena ininya, kena apa? Ya untungnya Pak enggak kena ininya, kena tulang ininya, tulang operasi, pas kena tulangnya ini, operasi. Dikira, jadi dia temompa, dibuat apa Pak? Mainan. Temannya ngira itu enggak ada isinya, kan ditaruh Pak. Kecuali bersarung Pak, tidak apa-apa. Kalau bersarung, kalau panah Pak, suruh pegang ujungnya, biar tidak melukai orang-orang lain. Biar tidak melukai orang yang lewat Pak. Saya paling ngeri Pak kalau ada orang nampak sepeda motor, nyungkil arit di belakang. Orangnya panjang lagi. Kalau sini mungkin jarang Pak ya. Kalau ke wilayah sana Pak, utara, ke desa-desa itu Pak. Mereka dari sawah, ini lepas jatuh ya ampun. Kalau kena dirinya sih mending lah Pak, dia memang melakukan itu. Kalau kena orang lain, menakutkan. Kalau bawa pacul Pak, taruh di pinggir, senggilkan, tajamnya itu keluar, bukan ke dalam, keluar. Kan dimasukkan di besi belakang. Kalau diginikan tidak bisa naruh dia, akhirnya akhirnya keluar Pak. Saya miris Pak, keri kalau lewat gitu Pak. Iya, takut. Hal ini berdasarkan riwayat An Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu amara rajulan kana yatasaddaqu bin nabli fil masjid alla yamurra biha illa wa huwa akhidhun binusuliha
Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang ia bersedekah dengan anak panah, Pak. Jadi kan dulu kan ada jihad, Pak ya. Jadi mereka bersedekah dengan apa? Dengan anak panah. Kalau sekarang mungkin peluru, Pak. Peluru. Di masjid. Sedekahnya anak panah, Pak. Iya. Di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia jangan melintasi orang dengan anak panah kecuali apa? Ujungnya dipegang atau dimasukkan ke tempat anak panah, Pak. Karena tempatnya khusus itu, Pak. Biar tidak mengenai kaum muslimin. Dan riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyata'atas saif maslula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk serah terima senjata dalam kondisi terhunus. Ya, kalau serah terima senjata, Pak, ada orang tukar-tukaran senjata atau jual beli senjata, Pak, itu jangan sampai dalam kondisi terhunus. Dan untuk melihat, Pak ya, kan cuma untuk melihat. Tapi kalau membawa, Pak, atau saling serah terima, Pak, usahakan dalam kondisi tertutup. Karena kita nggak tahu, Pak, kadang tiba-tiba ketika megang tergelincir atau kaget, Pak. Orang kalau kaget kan kadang-kadang nyabet, Pak, tanpa terasa. Bisa jadi karena hal-hal yang ini merupakan Pak. Jadi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan melukai orang lain, maka itu terlarang, Pak. Harus betul-betul dalam kondisi aman. Ya, kemarin tuh, Pak ya, ingat beritanya Son Horak itu, Pak. Itu kan kondisi son sudah sangat tinggi, ada orang di atas. Itu seharusnya kan sudah dihitung, Pak. Ini pas apa enggak? Yang di atas tidur enggak terasa, Pak. Ya pecah kepalanya. Itu Pak, apa namanya? Itu mungkin kepalanya keganjel, Pak. Keganjel. Son itu kan ada yang tinggi rendah mungkin. Jadi badannya masuk, kepalanya keganjel, Pak. Ya penyet kepalanya. Di apa namanya? Kena gapura, Pak. Gapura yang terus. Jadi kalau kita mau bertindak, Pak, harus apa? Berhati-hati. Harus Kemudian bab berikutnya, babul istilqa al-manhi anhu fil masjid. Bab terlentang yang terlarang. Kalau ada orang, Pak, duduk terlentang di masjid, itu enggak boleh, Pak. Kalau dia itu ngangkat kakinya kemudian satu diangkat ke bawah, Pak. Itu takut kelihatan auratnya. Itu kalau dikhawatirkan aurat kelihatan. Tapi kalau bajunya luas, Pak, lebar, artinya seandainya dia berbuat seperti itu tidak menyebabkan aurat kelihatan, tidak mengapa. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, tapi beliau juga pernah melakukan. Nah, larangan ini hubungannya dengan masalah aurat. Termasuk ada beberapa cara duduk, Pak, itu yang diperselisihkan di kalangan para ulama tentang kemakruhannya. Ihtiba, Pak. Ihtiba itu amit, Pak, gini. Gitu gini. Ini begini. Kalau gitu enggak boleh. Enggak boleh, Ustaz? Yang gini yang gini enggak boleh. Gini enggak boleh. Yang ini boleh sebenarnya. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh yang begini. Karena yang rajih, Pak, itu boleh. Karena para sahabat dahulu biasa melakukannya. Bahkan ketika Umar menaklukkan Palestina, itu ada seorang tabi'in mengatakan, saya melihat semua yang di masjid itu semua kebanyakan para sahabat. Mereka semua duduknya begini, Pak, sambil mendengarkan khutbah Jumat, Pak. Ihtiba, ik'a lain lagi nanti. Kalau ik'a itu begini, Pak. Begini. Ya, iya begini ini. Bokongnya ke bawah. Apa? Kalau ik'a, ya betul juga sama dengan ik'a. Sama dengan ik'a. Tapi kalau larangan ihtiba itu, Pak, larangan begini itu, Pak, itu bagi orang yang ngantuk, Pak. Kalau enggak ngantuk enggak apa-apa.
Karena kalau ngantuk begini Pak, tambah enak tidurnya Pak. Tambah enak tidurnya. Ya, kalau nggak ngantuk nggak apa-apa. Karena para sahabat dahulu Pak biasa duduk seperti itu ketika mendengarkan khutbah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yastalqiyanna ahadukum thumma yada'u rijlaihi 'ala al-ukhra. Janganlah salah seorang di antara kalian duduk terlentang kemudian satu kakinya berada di atas kaki yang lain, Pak. Jadi diangkat Pak kakinya kemudian begini, Pak. Itu kan aurat kelihatan. Dahulu Pak para sahabat itu Pak yang punya pakaian lebar tuh jarang, Pak. Karena mereka rata-rata miskin. Sehingga kadang-kadang pakaiannya itu press, Pak. Jadi kalau mereka posisi terlentang seperti itu, kakinya diangkat, diletakkan di kaki satunya, itu auratnya kadang kelihatan. Bahkan sampai kadang waktu sholat pun kelihatan, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang wanita untuk mengangkat kepalanya dari sujud kecuali yang laki-laki sudah betul-betul duduk atau betul-betul berdiri. Karena kalau mereka melihat posisi sahabat sedang sujud, Pak, sedang sujud, itu rawan melihat auratnya. Rawan melihat. Karena dahulu Pak, saf wanita dan laki-laki itu Pak nggak ada apa namanya? Nggak ada pembatasnya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha ay yastalqiya ar-rajulu wa yathni ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang tidur terlentang kemudian membengkokkan satu kakinya diletakkan di atas kaki yang lain. Jadi kan itu kan Pak ya, orang kalau tidur-tiduran kan biasanya memang seperti itu Pak, kalau terlentang. Lah gitu Pak. Nah, duduknya amit Pak nggih. Begini Pak. Tapi terlentang. Itu kan rawan kelihatan auratnya. Dari bawah. Tapi kalau pakainya luas Pak, tidak apa-apa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan yang seperti itu. Para ulama mengatakan karena beliau ingin istirahat dan ingin menghilangkan rasa lelahnya, rasa lelahnya. Karena kalau posisi kaki semua begini Pak, itu di badan terasa lebih berat biasanya. Di badan terasa lebih berat. Tapi kalau satu kaki diangkat Pak, itu terasa lebih rileks ke badan. Apalagi kondisi capek Pak, apalagi kondisi capek. Coba lihat Pak, orang kalau sudah tidur-tiduran di masjid Pak, capek habis kerja, kalau terlentang kan kakinya biasanya Pak ditekuk satu, karena memang terasa lebih rileks, lebih nyaman. Kemudian bab berikutnya, babu tahrimi syaddir rihal li ghairil masajidits thalath. Bab diharamkannya melakukan safar untuk ibadah selain ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi orang safar Pak untuk ibadah ke selain tiga masjid ini, hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Kenapa? Karena selain tiga masjid ini Pak, pahalanya nggak ada bedanya, sama. Jadi ketika safar itu termasuk membuang-buang harta. Ada orang Pak ingin sholat di masjid sana saja, Istiqlal namanya Pak, Jumatan ke sana Pak, dari wilayah pinggiran Jakarta ingin sholat ke Istiqlal. Kalau karena enaknya masjid umumnya Pak, kalau karena Pak, itu Pak, apa namanya? Sebenarnya terlarang. Yang seperti itu terlarang. Kenapa? Sholat di Istiqlal dengan di tempatnya, tempat itu pahalanya sama Pak. Jadi membuang uang untuk ke sana itu termasuk pemborosan. Kalau masjid saja tidak boleh Pak, maka ziarah kubur lebih utama.
Iya sama aja Pak. Kubur itu intinya kan mengingat mati Pak. Sekarang kalau orang ke Wali Songo ingat mati enggak Pak? Tambah jadi. Kok kadang-kadang nggak sholat loh Pak. Kenapa? Mas kotor masjidnya katanya. Ada yang nggak sholat ada Pak. Nggak sholat. Jadi sebenarnya Pak untuk ziarah makam-makam itu Pak, ziarah ke makam para wali itu tidak pernah disunahkan oleh para nabi. Pernah nggak Pak? Nabi itu tahu persis kuburannya Musa di mana Pak? Tahu persis kuburnya Musa di mana? Kuburannya Ibrahim Pak, Nabi tahu persis di mana. Tapi Nabi tidak pernah memberitahu. Seandainya berziarah ke makamnya para orang soleh itu masyru' Pak, tentu Nabi akan berziarah ke mana? Ke makamnya Ibrahim. Kan makam Ibrahim di Mekah, bukan Pak. Ibrahim itu meninggalnya nggak di Mekah. Ibrahim itu meninggalnya di Palestina. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim itu Pak, Nabi Yakub itu semua di Palestina kuburannya. Yusuf itu meninggalnya di Mesir Pak, tapi dikuburnya di Palestina. Iya Pak, saya tahunya karena baca sirahnya Pak. Jadi Yusuf itu Pak meninggalnya di Mesir, tapi dikuburnya di Palestina. Saat itu Pak ya, bagaimana dari Mesir ke Palestina itu kan ya nggak terlalu jauh, dekat sih Pak sebenarnya. Ya kalau ya jauh Pak, kan berbatasan darat memang. Berbatasan darat Pak. Berbatasan darat. Jadi Yusuf itu Pak meninggalnya di Mesir, dikuburnya di Palestina. Itu kuburnya dekat-dekat itu Pak, di wilayah Syam. Dan Nabi tahu itu Pak. Nabi Musa juga Nabi tahu di mana kubur, tapi tidak pernah Pak. Para sahabat pernah nggak Pak ke makamnya wali fulan, ke wakamnya? Tidak pernah Pak. Karena memang tidak pernah diajarkan. Sebenarnya Pak, ziarah makam wali itu Pak dari dulu ada untuk nyari uang. Jadi pesek Pak. Iya. Bisnis. Ini bukan cuma sekarang Pak, di masa Ibnu Taimiyah itu Pak, itu luar biasa Pak. Itu memang untuk cari uang memang. Dan itu sampai sekarang Pak. Sampai sekarang memang. Itu cari uang. Mana Pak bisnis wisata religi Pak ke makam wali itu nggak ada uangnya, nggak ada Pak. Itu semuanya uang Pak. Makanya Pak, kenapa para yang koordinatornya itu Pak sangat gencar melakukan, karena itu untungnya gede sekali Pak. Iya, gede Pak. Belum lagi yang di mana? Yang di kuburan itu Pak, yang ditaruh. Sama Pak, kasusnya sama. Jadi kasusnya uang yang diletakkan di makam sama bisnis koordinator. Memang seperti itu. Saya pernah Pak, ini saya sholat di sebuah masjid. Ada kertas terbang Pak, tampil sama saya. Ternyata hasil rekapitulasi sejarah Wali Songo 2 bis Pak. Itu untungnya sekitar 6 jutaan. Jadi orang sekian per orang sekian, biaya bisnya sekian. Itu Pak sisa akhir 6 jutaan Pak. 2 bis. Iya. Bukan itu ya, untung Pak. Saya kok kenapa nggak tak foto gitu Pak. Langsung tak buang aja waktu itu. Coba waktu itu tak dokumentasikan mungkin. Iya. Saya waktu itu sholat di sebuah masjid Pak. Saya ada kertas terbang, tak ambil Pak. Kan tercecer di teras masjid. Tak ambil, tak baca. Punya juga. Kalau 1 bis 3 juta, kalau 4 bis kan lumayan pada 12 juta. Iya Pak. Tapi semua uang yang diambil dengan cara-cara seperti itu Pak, tidak berkah. Tidak akan berkah. Makanya Pak, uang hasil yang di kotak-kotaknya kuburan itu Pak, itu luar biasa. Itu miliaran Pak itu. Itu miliar memang. Itu dari dulu Pak, sejak dulu. Model seperti sejak dulu Pak. Karena itu Pak, sekarang di mana-mana muncul kuburan yang dulu tidak pernah ada Pak. Tiba-tiba ada kuburan keramat di situ. Wali ini. Setelah dibongkar ternyata ya palsu juga.
Yang di Sidoarjo kalau nggak keliru Pak, yang isinya boneka di mana Pak ya? Enggak, masih di Sidoarjo ya. Sidoarjo itu isinya boneka Pak. Itu isinya boneka. Atau yang kuburan kucing juga itu di jalan. Iya. Yang dibangun. Iya. Jadi keramat. Jadi keramat. Ternyata setelah dibongkar kuburan kucing. Kuburan kucing ada Pak. Kalau yang di Aljazair Pak, itu kuburan anjing. Jadi Aljazair itu Pak jajahnya Italia. Dahulu ada saudagar kaya dari Italia, orang Italia tinggal di Aljazair, punya anjing kesayangan. Anjingnya itu mati Pak. Karena mati, yang punya itu sangat sedih Pak. Akhirnya kucing itu dikubur dengan kalung salib. Anjing. Taruh kubur salib di situ Pak. Setelah itu perjuangan rakyat Aljazair berhasil menang. Italia terusir Pak. Orang ini Pak yang punya rumah ini semua pergi Pak. Ngungsi semua ke Italia. Setelah kondisi aman, itu kan tetap harta mereka Pak. Kan tetap harta mereka, kan itu harta pribadi. Pulang dari Italia Pak, ingin apa? Ingin melihat rumahnya, asetnya. Tiba-tiba Pak, makam anjing yang dia kubur itu keramat. Disebut makam wali katanya. Disebut makam wali katanya. Subhanallah Pak. Akhirnya dia tanya, ini apa ini katanya? Oh ini kuburan wali katanya. Loh, ini rumah saya, ini kuburan anjing katanya. Oh kaget orang-orang Pak, tidak percaya mereka. Bongkar aja, dibongkar Pak. Ya masih ada Pak tulangnya anjing. Tulang anjing, sakalungnya genep Pak. Dan itu terjadi di negeri kita Pak. Kuburan kucing, kuburan boneka. Saya pernah punya teman Pak, punya teman orang yang makam baru Pujuk Melas. Pujuk Melas itu di Silo Pak. Dia itu orang sana, orang sekitar sana Pak. Dia bilang, saya ndak tahu sejak saya lahir katanya. Di situ itu saya ndak tahu kalau itu kuburan. Kok tiba-tiba sekarang jadi kuburan namanya Pujuk Melas? Ini siapa yang pertama kali ini katanya? Keramat sampai sekarang tuh Pak, keramat itu Pak. Tiba-tiba ada kuburan Pujuk Melas. Subhanallah. Kok makanya Pak, orang kalau ingin selamat Pak, belajar agama. Laksanakan agama apa adanya. Karena orang itu Pak, orang bisa melakukan nipu orang seperti itu karena mereka tidak paham agama. Kalau agama itu dipahami apa adanya, diamalkan apa adanya Pak, insya Allah kita selamat. Karena agama ini Allah turunkan untuk menyelamatkan kita. Karena semua Pak, semua orang penipuan itu Pak, mesti ada unsur haramnya Pak, tidak bisa enggak. Semua penipuan itu mesti berawal dari orang yang senang harta Pak. Senang harta, tidak kenal halal, tidak kenal haram. Sampai sekarang itu, sampai sekarang Pak, masih banyak yang kena Pak. Harta Soekarno itu banyak yang kena Pak, sampai sekarang itu Pak. Bahkan orang-orang kaya, sudah intelek, sudah kelas-kelas, bahkan yang ngaji-ngaji seperti kita Pak, banyak yang kena. Iya. Saya tidak percaya pertama Pak, ada salah seorang teman sudah ngaji bertahun-tahun, kena harta Soekarno. Innalillah. Saya heran. Saya bilang, Soekarno itu punya anak. Ada Guntur Soekarno Pak, ada Megawati Soekarno Putri, itu punya anak. Seandainya harta itu betul-betul ada, kita orang luar itu haram mengambilnya. Paling berhak Megawati sama saudara-saudaranya. Yang lain haram, tidak boleh ngambil. Oh enggak, ini gini. Waduh, banyak alasan dah. Ya Pak ya juga. Sampai ada orang Pak, itu Pak bentuk penipuannya ternyata begini. Jadi mereka dikasih sertifikat, lisensi rekening bank yang ada di Swiss. Iya. Ini diceritakan. Di mana letak dia, dari mana orang yang nipu itu ngambil uang? Ternyata Pak hanya untuk rapat. Ini kita untuk mencarikan ini butuh uang sekian, harus rapat di sini butuh sekian orang. Itu yang tertipu itu Pak dimintai uang untuk biaya rapat. Biar rapat terus Pak. Tapi rapat sampai sekarang udah pernah dapat mereka. Rapat dan rapatnya nggak dekat-dekat ternyata Pak.
Jakarta, Sulawesi, kadang ke Bali. Dan itu biayanya gede, biaya rapatnya besar sekali, Pak. Tapi seolah-olah Pak, orang-orang yang kena terhipnotis. Kayak kena sihir gitu. Jika saya tahu, saya sendiri heran, Pak. Sampai ada Pak, salah satu keluarga teman saya. Itu semua asetnya yang nilainya miliaran, Pak, habis semuanya. Untuk biaya rapat-rapat itu aja, Pak. Iya, untuk biaya rapat-rapat itu saja. Sampai sama teman kan dibilangin, Om, ini penipuan. Kok bisa katanya? Coba kamu lihat tanda tangannya itu semua sama, itu scanan katanya. Kalau tanda tangan asli, kan mesti ada bedanya, Pak. Satu tanda tangan dengan tanda tangan yang lain tuh, Pak, itu bentuknya tidak mungkin sama. Mesti ada sedikit-sedikit bedanya ada, Pak. Pasti itu. Sudah nyata ini scanan, ini sudah pemalsuan. Tidak percaya dia, Pak. Enggak gini. Jadi nilainya bukan miliaran lagi, Pak, itu Pak nilainya. Triliunan. dalam apa nih itu? Sertifikat itu. Jadi hayalan. Hayalan aja. Yang saya heran, Pak, sampai teman-temannya, beberapa teman, Pak, yang saya kenal dia ngaji, kena, Pak. Iya, saya sendiri gak percaya pertama, Pak, tapi ternyata benar. Saya pertama kali dengar berita itu, Pak, tidak percaya saya. Setelah beberapa orang ngomong, Pak, baru saya percaya. Oh, benar ternyata. Kena. Makanya, Pak, hati-hati, Pak. Jadi kita kembali ke topik kita, safar untuk ibadah selain ketika masjid hukumnya haram, tidak boleh. Bagaimana kalau kita safar ke masjid untuk taklim? Berarti bukan karena masjidnya, Pak, tapi karena apa? Taklimnya. Itu lain lagi, nanti tidak apa-apa. Karena kita di situ ada pengajian agama, kita ingin nuntut agama, belajar agama di situ, itu tidak apa-apa. Hal ini berdasarkan riwayat An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa ila thalathati masajida. Tidak boleh safar kecuali ketika masjid. Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena memang beribadah ketika masjid itu tidak sama dengan beribadah di masjid-masjid yang lain. Lebih besar pahalanya. Kalau Masjidil Aqsa itu 500, Pak, ya. 500 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi 1000. Kalau Masjidil Haram 100.000, Pak. 100.000 kali lipat lebih besar daripada masjid-masjid yang lain. Iya, Pak, 100.000, Pak. 100.000, Mas. Masjidil Haram, Pak. Karena itu, Pak, kalau kita ke Masjidil Haram, manfaatkan semaksimal mungkin, Pak. Yang ada kesempatan umrah ke sana, Pak. Umrah ke Masjidil Haram, Pak. Udah, Pak, kalau cuma touring tur wisata itu, Pak, nggak saya ikut dah. Mending ke masjid aja, Pak. Mending ke masjid aja. Itu yang kita cari masalahnya. Karena kadang-kadang, Pak, ada orang, Pak, ke Taif. Ada apa? Dia tahu nggak ada apa-apa, Pak. Cuma ada unta gitu aja, ada unta. Cuma kereta layang gitu, Pak. Itu aja, Pak. Di sini banyak itu, Pak. Gak usah ke Taif. Yang nggak ada di sini itu, Pak, Masjidil Haram. Manfaatkan semaksimal mungkin sudah. Tapi kadang-kadang, Pak, ibu-ibu bingung, Pak, kalau nggak ke sana. Nggak punya oleh-oleh cerita soalnya. Iya. Ke Taif, kemana? Nggak usah, Pak. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemana? Ke Baitullah. Karena sholat di sana, Pak, 100.000 kali lipat, Pak. Eman. Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Pak. Orang kalau banyak tur wisata, Pak, yang capek bukan wisatanya, Pak, jalannya. Kan jauh sekali itu, Pak. Jauh, jalannya jauh. Kalau Ustaz, kan banyak haji-haji sekarang itu yang tempatnya jauh itu kan banyak sholat di sekitar masjid, bukan di sekitar tempat. Oh, indah. Kalau memang capek, Pak, Ya kan jarang ke masjid haram. Jauh ya. Okay. Terutama itu gimana? Ya boleh, Pak. Tapi ya
Ganjarannya Pak, ya seperti salat macam masjid lain Pak, sama iya. Cuma kalau niat dia Pak anda ke Masjidil Haram takut terlalu capek, nanti emas hajinya nanti malah enggak apa namanya, malah nanti enggak kuat karena terlalu capek. Ya kita harapkan mudah-mudahan meskipun dia sholat di situ Pak, karena menyiapkan tenaga untuk bisa haji sempurna, ya mudah-mudahan Allah menulis apa yang dia niatkan. Saya cenderung heran Pak kadang-kadang banyak orang-orang yang Pak bingung, mereka ingin ke Taif, ingin kemana. Itu mubah Pak, halal, tapi jangan sampai merubah niat kita. Jangan sampai itu menjadi apa Pak ya, itu kan perkara mubah Pak, perkara mubah saja. Ini kan kita kan mengeluarkan uang banyak untuk apa ya, untuk ibadah. Manfaatkan semaksimal mungkin agar kita apa, agar kita bisa meraih pahala sebanyak mungkin. Iya Pak, iya kadang-kadang itu Pak, itu Pak, dagangannya travel. Napak tilas apa? Itu nggak ada fadilahnya Pak sebenarnya Pak. Napak tilas itu nggak ada fadilahnya. Kalau kita mau baca sejarah Pak, iya baca sirah. Kayak gua Uhud tuh, apa? Gua Hira itu Pak. Ya cuma gua aja, jalannya capek itu Pak. Kita naik ke atas itu, naiknya itu butuh waktu sekitar 1,5 jam itu Pak, ke atas. Tinggi sekali itu Hira itu. Ya nggak ada pahalanya. Ya nggak ada pahalanya. Nggak ada keutamaannya. Nabi saja Pak setelah menaklukkan kota Makkah pernah ndak ke Hira Pak? Nggak pernah. Nggak pernah. Para sahabat ada nggak yang napak tilas? Nggak ada. Ada orang Pak napak tilas pada masa Umar. Jadi di Hudaybiyah itu Pak, tempat terjadinya Bai'atul Ridwan, itu ada kayunya dulu Pak. Itu banyak jadi tempat tujuan orang untuk ngalap berkah Pak, karena disitulah terjadi Bai'atul Ridwan. Kedengaran sama Umar, dipotong pohonnya. Ada pohon sidr Pak, pohon sidr itu pohon bidara, gede pohonnya, dipotong sama Umar Pak. Masih dekat dengan syariat. Apanya? Iya. Dipotong sama Umar. Semua. Wow, di sini Pak, kasih kain Pak, muter. Sekarang itu Pak, sebenarnya kayak saya kayak nutup nisan dengan kain putih itu Pak. Itu kan bukan budaya kaum muslimin. Itu bukan budaya kaum muslimin sudah. Kalau kita pengen tahu Pak, nutup nisan dengan kain apa? Kain putih, ini ke Bali aja. Ke Bali. Atau orang-orang animis Pak. Orang-orang animis itu masih Pak. Jadi kayak di beberapa wilayah Pak, orang-orang yang masih memegang agama nenek moyang. Itu kalau ada orang mati Pak, patokannya dia apa kan? Tutup kain putih. Tutup kain putih. Kemudian hadis berikutnya, An Basrah bin Abi Basrah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'malul muti illa ila thalathati masajida. Tidak boleh dilakukan safar kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa ila masjidi hadza wa ila masjid Baitul Maqdis. Masjidil Haram, masjidku ini, dan masjid Baitul Maqdis. Ada orang Pak yang bertanya kepada salah seorang sahabat, Ibnu Umar Pak, ditanya. Ada orang tanya, Quza'ah Pak, Ibnu Umar, boleh enggak aku mendatangi Tur? Tur itu gunung Pak, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dia tanya, boleh enggak aku mendatangi Tur? Coba Pak, Tur ada di sini Pak. Kira-kira jadi apa Pak? Iya. Di sini cuma yang diyakini Pak, yang apa ya, dikatakan itu tempatnya Wali Songo Pak, langsung nyetak keramat Pak.
Kalau ada sebuah tempat, ini dulu pernah ditempati oleh seorang wali, langsung Pak. Apalagi Nabi Musa Pak. Ada orang datang ke Ibnu Umar, tanya dia, boleh ndak aku mendatangi Tur? Ya, karena di situ tempat turunnya wahyu kepada siapa? Musa itu Pak, kalau terima wahyu tanpa Jibril Pak, langsung ngomong Allah Pak dengan Musa. Jadi ada tiang api dari langit Pak. Langsung Musa itu langsung mendengar suara Allah. Kata Ibnu Umar, da'i Tur, dah biarkan Tur itu sudah, jangan didatangi katanya. Wala ta'tiha. Wa qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajida. Tidak boleh melakukan safar kecuali ketiga masjid. Jadi itu Tur Pak, tempat Nabi Musa menerima wahyu, dan itu sudah muttafaq Pak, bahkan itu berita Quran. Jadi Tur itu tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu sudah pasti benar Pak, karena Quran yang ngomong Pak. Itu tidak boleh Pak, apalagi selain Musa. Bahkan sekarang Pak ada Pak, kalau ada seorang kiai melakukan perang gerilya di situ wilayah lain Pak, sekarang Pak santri-santrinya nampak tilas, berangkat dari mana sampai ke mana Pak, jalannya itu diturun. Jadi fadilahnya apa? Kan nggak ada fadilahnya Pak. Kalau mendatangi tempat Nabi Musa menerima wahyu dan itu sudah pasti saja Pak, itu sudah nggak ada pahalanya Pak, nggak ada gunanya. Apalagi cuma nampak tilas orang-orang yang bukan Nabi, tentu lebih utama untuk tidak berpahala. Bahkan itu Pak bisa termasuk ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang dianggap saleh. Kemudian bab berikutnya panjang sekali. Bab taghlidhi tahrim ittikhadil quburi masajida. Bab tentang kerasnya larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Tidak boleh Pak menjadikan kuburan sebagai masjid, tidak boleh, haram hukumnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yakum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat beliau sakit, yang sakit itu adalah sakit terakhir beliau. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Qalat, Aisyah mengatakan, falaula dzaka ubriza qabruhu. Kalau bukan karena hari itu, niscaya kuburan nabi akan diletakkan di Baqi. Tapi ghaira annahu khusya ayyuttakhadha masjida, hanya saja khawatir kuburan Nabi akan dibuat masjid. Tapi Nabi itu Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Tapi Nabi Yusuf meninggalnya di mana? Di Mesir, dikuburnya di Palestina. Itu karena permintaan dia. Karena permintaan beliau. Beliau ingin dikuburkan bersama bapaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid itu Pak,
itu sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Jadi kalau ada orang soleh mati, Pak, langsung jadikan apa? Kuburan. Nanti ada Id, Pak. Ada Id, ada perayaan di situ, Pak, setiap tahun. Ya, kalau sekarang bahasa kita hol sekarang, Pak. Sama aja ya. Jadi yang seperti itu, Pak, itu termasuk sunnahnya orang-orang terdahulu yang diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzah bil qudzah. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzah bil qudzah itu, Pak, persis sama dengan mereka. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Seandainya mereka masuk lubang biawak pun kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan, Pak, bahwasanya apa, Pak, ya, ada sebagian orang yang masih merasa apa, Pak, ya, merasa nggak cukup, Pak, dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu sudah dilarang dalam agama, tapi mereka apa? Nggak mau, Pak. Tetap ingin mengikuti apa? Sunnah-sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Banyak, Pak, sunnah-sunnah mereka yang diikuti kaum muslimin. Hari lahir, perayaan tahun baru itu, Pak. Iya. Perayaan tahun baru itu, Pak, di masa Nabi ada enggak, Pak? Orang kafir ada. Jadi orang Madinah itu, Pak, punya perayaan setiap tahun. Itu perayaannya kapan? Tiap awal tahun. Kemudian sama Nabi dikatakan, Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada hari raya mereka, Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah itu, Pak, hari perayaan mereka itu, Pak, Yaumun Nairus itu, Pak, itu hari tahun baru, Pak. Itu hari tahun baru. Tapi insyaallah pekan depan kita ulangi, Pak. Kita ulangi bab ini, Pak. Ini banyak sekali hadisnya. Insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.